Halo teman-teman, salam sejahtera buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryan Yadvi Budiman, mahasiswa Teknik Sipil 2018 yang mengambil mata kuliah perangkat lunak untuk Teknik Sipil. Kali ini saya akan mereview pekerjaan saya yang telah saya kerjakan di VSIM atau perangkat lunak untuk bagian transport. Nah, saya juga akan menjelaskan langkah per langkah kita mengerjakannya. Yang pertama, kita pastinya masukkan peta, terus set scale. Set scale bisa cara background, terus klik kanan di gambarnya, nanti dia ada set scale. Nah, langsung aja kita ke link ya teman-teman, biar tidak makan banyak waktu. Untuk link, kita bisa membuatnya dari sini, bisa ditarik, tinggal ditarik, klik kanan. Ah, oh sorry lupa, tahan kontrol terus klik kanan, ditarik, terus lepas. Itu bisa jadi satu link. Nah, nanti dinamakan. Berikutnya, kita juga bisa membuat namanya konektor. Konektor juga sama saja seperti link, terus masukin di salah satu ruas, terus tinggal sambungin ke ruas yang pengen dituju. Seperti ini. Nah, ntar dinamain, semisal barat ke utara, barat ke selatan gitu, teman-teman. Nah, setelah sistemnya jaringannya jadi, kita bakal memanggil data motor karena VSIM ini merupakan bawaannya biasanya aplikasi di luar negeri, bawaannya tidak ada yang namanya motorcycle. Jadi kita harus memasukkan motorcycle dengan cara masuk ke base data 2D 3D model. Di sini kita bisa lihat ada banyak sekali tipe-tipe kendaraan ataupun pedestriannya. Nah, karena motor tidak ada, kita bisa dengan menambahkan. Karena pilih vehicle, road. Nah, di sini ada banyak pilihan ya teman-teman. Nanti ngambilnya yang bike. Ini bebas mau ngambil yang mana teman-teman. Nah, ada dua bike, yang skuter atau motor bike. Nah, karena saya sudah masukkan, sudah ada paling bawah sepeda motor. Nah, setelah 2D 3D model telah dimasukkan motor, kita bakal melihat di 2D 3D model distribution. Distribution 2D 3D model. Di sini kita cek apakah motor sudah ada atau belum. Sebentar, teman. Nah, yep. Oke, biar bisa tekannya bisa bagus. Nah, ternyata sini udah ada motor ya teman-teman. Kalau belum ada ntar kita tambahin. Berikutnya kita bakal ngecek di vehicle type. Vehicle type apakah motor udah masuk atau belum. Nah, kalau belum kita tinggal tambahkan teman-teman ya. Nanti di sini dinamain, terus kategorinya diganti menjadi bike. Habis itu, misal ganti bike. Nah, ini juga ganti motor. Function and distribution, semuanya diganti bike teman-teman. Oke. Jika sudah, ini saya kata aja ya teman-teman karena saya sudah masukkan. Saya takut ada yang salah. Nah, langkah selanjutnya itu adalah ngecek di vehicle class. Apakah dan motor sudah terpanggil. Nah, ternyata dia otomatis muncul di sini ya teman-teman. Klik di motor nanti sini namanya di motor juga teman-teman. Nah, kalau udah sampai sini berarti dengan kata lain cara kita memanggil motor itu bisa dikatakan telah selesai. Berikutnya kita akan menentukan rute-rute perjalanan. Untuk rute kita klik di vehicle route. Terus kita ke link jalan kita, tekan kontrol, tahan, terus klik kanan, terus ditarik ke arah
yang akan dituju. Semisal dari barat ke utara. Nah, hati-hati ya teman-teman. Biasanya karena kursornya licin atau apapun, maksudnya jadinya ke kanan gini. Jadinya dia nggak pas di ruasnya ini. Ini hati-hati ya teman-teman. Nah, kalau udah dimasukin sini, ke utara udah, setelah itu dimasukin yang ke barat, sama yang ke selatan. Oh, sebentar teman-teman. Ternyata belum show list ya. Static. Nah, nanti kalau sudah dimasukin semua, bakal muncul ini teman-teman. Nah, masing-masing ada ruasnya masing-masing. Sebentar. Nah, ini saya sudah bikin untuk barat, barat ke utara, barat ke timur, barat ke selatan. Begitu juga utara, utara ke timur, utara ke selatan, sama utara ke barat. Nah, oh ini apa tadi? Ini kayaknya klik tadi. Nah, di sini kita akan memasukkan yang namanya relative flow. Di sini kan dia tidak muncul ya teman-teman ya. Jadi kita harus buka di settingnya, button setting sini, terus kita masukin relative flow-nya. Oke, relative flow aja nggak apa-apa. Nah, ini relative flow apa sih? Relative flow ini berdasarkan itu yang ada, itu menunjukkan bahwa dari barat ke utara distribusi kendaraan itu ada sebesar 0,106. Datanya dari mana? Datanya itu dari PDF yang telah diberikan untuk penugasan yang data-data simpang. Jadi untuk utara banyaknya kendaraan ke arah utara dibagi dengan total kendaraan, dapatnya 0,6. Begitu juga dengan timur dan juga selatan. Nah, kalau ini sudah semua seperti ini, berikutnya kita bakal buat vehicle input. Namun sebelum kita masukin vehicle input, kita cek vehicle composition. Nah, sebentar teman-teman. Tadi kita kan menentukan relative flow untuk satu arah, semisal dari barat ke utara. Sekarang kita akan menentukan relative flow untuk kendaraannya. Semisal barat. Dari barat ada apa aja sih? Ada vehicle, heavy vehicle, sama motorcycle. Nah, di sini dipakai dua light vehicle untuk sebagai pemodelan uji coba aja teman-teman ya, sama bus. Nah, light vehicle itu bisa dianggap sebagai car, heavy vehicle itu HGV, yang terakhir motorcycle itu motor. Nah, di sini kita memasukkan lagi relative flow. Oke. Ini juga didapat dari total semisal untuk mobil dibagi total kendaraan yang dari barat. Kendaraan maksudnya light vehicle ya teman-teman. Begitu juga dengan HGV, bus dan motor. Nah, kalau sudah di sini kita tinggal masukin vehicle input. Jangan lupa show list ya teman-teman. Karena kita sudah memasukkan vehicle composition tadi, di vehicle input kita tinggal masukin di vehicle tinggal klik kanan di link add new vehicle input. Nah, dia bakal nongol satu tabel lagi kosong gitu. Nanti semisal sini barat, terus volumenya sesuai dengan yang itu ya teman-teman, PDF yang diberikan ya. Kalau di sini 2247 untuk lengan barat 2247. Nah, vehicle composition jangan salah teman-teman. Untuk barat, vehicle composition disesuaikan dengan barat. Nah, karena sudah ada barat, ini saya hapus ya teman-teman. Gimana sih biar kita tahu ruas ini itu udah punya ini belum, vehicle input belum, atau gimana sih ngeceknya biar tahu ini udah ada atau enggak? Biasanya vehicle input itu ada di paling belakang link yang warna hitam. Nah, kalau udah hitam ini berarti ruas ini udah ada vehicle input. Nah,
Kalau sini sudah selesai, hati-hati lagi ya teman-teman untuk yang vehicle composition sini. Kalau di sini sudah selesai, saatnya kita buat lampu merah. Nah, pasti ada namanya lampu merah, signal head. Sebelum kita memasukkan signal head, kita kontrol dulu di signal controller. Nanti dia muncul yang ini. Nah, gimana sih cara buat signal control? Tinggal klik tanda plus, nanti dia bawa ke window baru. Nah, dinamain semisal apil, apil. Terus tinggal edit signal control. Nah, di sini teman-teman, untuk signal group kita plus 4 karena ada 4 ruas. Nanti dinamain di dalam ya teman-teman. Misal signal pertama itu dari utara. Nah, data-data ini juga bisa didapat dari PDF yang telah dibagikan. Semisal waktu merahnya ada berapa, all red-nya berapa, terus waktu green time-nya berapa sama waktu kuningnya berapa. Nah, ini diatur untuk setiap signal, setiap lampu merah tiap ruas. Nah, berikut intergrid, tinggal plus aja, udah selesai. Terus signal progresnya di plus, terus kita cek. Nah, ini jangan lupa ya teman-teman, cycle time-nya disesuaikan dengan cycle time punya teman-teman masing-masing. Nah, di sini kita usahain agar semuanya pas ya teman-teman. Nah, biar contohnya konkret, saya buka yang telah saya kerjakan. Ini dihapus dulu ya teman-teman. Oke, nah ini punya yang tadi yang sudah saya kerjakan. Edit signal control, signal progress. Nah, di sini saya sudah masukin untuk utara waktu merahnya ada 140, all red-nya 4 detik, green time-nya 13, sama yellow time-nya 3 detik. Selatan demikian sesuai dengan yang layar, timur, dan juga barat. Nah, nanti signal progresnya kayak gini. Jadi semua pas gitu. Di sini juga pas mentok, selesai. Sesuai dengan cycle time-nya. Nah, kalau udah gini, kita tinggal tambahin signal head-nya. Oke, oke. Tinggal tambahin signal head-nya. Untuk signal head, kita cari, ini dia, signal head. Tinggal klik kanan, new signal head. Nah, tinggal namain, misal, tinggal namain aja teman-teman ya. Barat, misal barat. Oke. Nah, hapus. Udah ya, tolong dihapus aja ya teman-teman, karena nggak ada. Nah, signal head dipasang di tiap ruas ya teman-teman. Nah, setelah kita buat ini, signal head. Nah, ini juga teman-teman salah satu poin yang bisa kita lihat, karakteristik pengendara. Jadi, kalau semisal kita lihat di Indonesia, pas lampu merah gitu, kebanyakan motorcycle itu suka nyelap-nyelip kan. Nah, itu dia masuknya ke driving behavior. Itu base data driving behavior. Nah, data di driving behavior ini bisa didapat dari jurnalnya Pak Sudi atau jurnalnya Mbak Nurjana. Jadi ini udah sesuai teman-teman ya. Nah, berikutnya kita udah mau siap buat run. Tapi namanya setiap modul pasti punya yang namanya evaluasi. Kali ini evaluasi yang dipakai itu klik evaluation, configuration itu adalah queue counter. Nah, ini apa sih queue counter? Itu menghitung panjang antrian. Oke, kita oke kan? Habis itu kita setting di simulation tentang parameter. Nah, sini diperhatikan ya teman-teman. Di sini seharusnya 3600, tetapi karena masalah license, karena student version, di sini dipakai cuma 600 ya teman-teman. Oke. Nah, kalau udah sampai sini, jangan lupa queue counter-nya kan kita udah ngatur queue counter tadi ya teman-teman. Queue counter ya, configuration. Nah, queue counter dicentangin terus diatur jadi 300 kan, udah ya. Nah, jangan lupa kita tambahin tandanya queue counter-nya. Itu dari yang button ini, klik kanan, add new queue counter. Nanti dia bakal muncul garis ungu seperti ini.
Untuk penempatannya tidak masalah di setiap, yang penting di satu ruas dan jangan di konektor ya teman-teman, hati-hati ya. Untuk signalnya juga gitu ya teman-teman. Jangan sampai masuk ke konektor. Nah, Q counter ini bisa bebas yang penting dalam satu ruas ini ya. Tapi saya lebih prefer di belakang lampu merah biar lebih enak. Nah, kalau udah gini, tinggal running teman-teman. Sekarang tinggal kita run, save change, oke. Nah, ini versi biasa ya teman-teman. Banyak watermark karena student version. Nah, di sini kita bisa melihat kendaraan yang telah disimulasikan, yang sementara disimulasikan. Ya, kita percepat ya teman-teman. Yap. Nah, di situ jadi error. Kalau berdasarkan penjelasan dari asisten, ini tidak apa-apa. Mungkin karena masalah license ya teman-teman. Saya juga tidak tahu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita oke. Dan data Q counter yang kita pakai adalah data Q counter yang terakhir. Gimana sih cara ngeliat tabel Q counter di sini? Kita ke simulation. Evaluation, result list, terus Q result. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman, ada banyak datanya. Nanti data ini di copy dan dimasukkan ke dalam Excel-nya untuk dia diolah datanya. Nah, saya kira review itu sekian review dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.